Halo semuanya, apa kabar? Berjumpa kembali dengan saya di Jalan-Jalan Review. Sekarang ini saya berada lagi di Sakala, tepatnya di Kota Malang, Jawa Timur, teman-teman. Seperti yang kalian lihat, di belakang saya ini adalah rumah contoh terbarunya. Dan hari ini saya berkesempatan untuk mereviewnya. Pastikan kalian tonton terus video ini sampai akhir ya, karena desain dalamnya sangat cakep sekali, teman-teman. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe, like, and share ke teman kalian. Oke, kita lanjut untuk review rumahnya. Let's go! Untuk di perumahan Sakala ini, saya dulu sempat mereview dua rumah contoh ya teman-teman. Ada Ardaya dan juga Kayana. Jika kalian belum nonton video reviewnya, kalian bisa cek di sini ya. Oke, untuk rumah kali ini yang akan saya review ini adalah rumah contoh terbarunya yang bertipe Kaila. Nah, rumah Kaila ini kalau bisa dilihat tampilannya ini sudah sangat modern dan dia sedikit mengusung konsep Skandinavian, teman-teman, dimana bagian atasnya di sini bisa dilihat tampilannya agak meruncing ya. Untuk rumah Kaila ini berdiri di lahan seluas 84 meter persegi dengan dimensi 6 x 14. Sedang untuk luas bangunannya sendiri sebesar 73 meter persegi, teman-teman. Kita lihat dulu ya untuk bagian fasad lantai 2-nya. Di sini dia materialnya bagian depannya perpaduan antara cat polos dipadukan dengan kamprot, teman-teman ya. Jadi yang berwarna putih di sana itu adalah kamprot, dimana supaya tampilannya lebih bervariasi lagi ditambahkan adanya tali air ya. Nah, di bagian bawahnya di sana terdapat topian lurus, dimana itu di finishing dengan cat polos saja, teman-teman. Sedang di bawahnya lagi di sana terdapat dua bukaan jendela yang sangat besar, dimana di sana nanti adalah sebuah kamar tidur, teman-teman. Oke, mungkin kita lanjut untuk lihat ke bagian lantai satunya. Ini adalah area carportnya ya. Untuk area carportnya juga cukup lega, dimana untuk dimensinya ini dengan lebar 4,5 dikalikan dengan panjang 5 meter ya. Ini muat untuk satu mobil, ditambahkan mungkin 2 sepeda motor juga masih sangat cukup ya. Untuk bagian material lantainya di sini dia menggunakan granitel ya, berbentuk batu alam ya. Kemudian di bagian samping dindingnya di sini dia hanya di finishing dengan kamprot yang ditambahkan dengan aksen tali air. Nah, untuk rumah ini juga nantinya kalian sudah mendapatkan untuk area lahan hijau ya, walaupun tidak terlalu besar tapi ini sudah sangat cukup ya, guna kalian bisa tanami tanaman hias supaya menunjang tampilan rumah kalian jadi lebih bagus lagi. Ada satu yang menarik teman-teman, yaitu di bagian kanan saya ini, di sini terdapat dinding roster ya. Di sini ternyata di baliknya masih difungsikan sebagai area laundry ya. Untuk area laundry di rumah ini ditempatkan di bagian depan. Nah, berhubung di bagian atas ini los ya, pastinya penerangan juga sangat bagus ya, sehingga nantinya sekalian kalian bisa taruh mesin cuci, kalian juga bisa pasang tempat gantungan untuk menaruh pakaian ya, supaya bisa dikeringkan di area sini. Nah, untuk di area depan rumahnya di sini terdapat bukaan jendela yang sangat besar ya. Ini bukan jendela patan, teman-teman, melainkan ini sliding ya. Jadinya ini bisa dibuka, pastinya untuk penghawaan ke area dalamnya sangat bagus sekali ya. Materialnya di sini dia menggunakan frame alumini dipadukan dengan kaca bening. Oke, mungkin kita lanjut lagi ya. Di bagian pintunya di sini nantinya kalian sudah free mendapatkan smart door lock, teman-teman. Selain smart door lock ini nantinya juga kalian free mendapatkan kanopi ya. Untuk kanopi di sini juga materialnya sangat bagus. Dia rangkanya menggunakan besi holo dipadukan dengan polikarbonat untuk bagian atapnya. Oke, mungkin kita lanjut ya untuk intip bagian dalam rumahnya. Let's go. Sekarang ini saya sudah berada di area dalam rumah Kaila, teman-teman. Bisa dilihat ya, untuk tampilan dalamnya di sini dia sudah mengusung konsep open space ya. Ketika masuk di sini langsung disambut dengan adanya area ruang keluarga dan juga area makan yang bercampur dengan pantry, teman-teman. Mungkin kita bahas satu persatu ya. Kita bahas untuk di area ruang makannya. Untuk area ruang makan di sini, di rumah contoh ini sudah diberikan meja makan yang muat hingga 4 seat, teman-teman. Nah, kemudian di samping kirinya di sini diberikan interior untuk bagian pantry-nya yang sangat cantik sekali ya. Di sini bagian top table-nya dia menggunakan marmer. Kemudian juga bagian bawahnya terdapat kabinet kitchen yang dimana di sini di finishing dengan duko ya, dengan warna doff. Kemudian untuk bagian belakangnya di sini hanya diberikan panel cermin. Sedang untuk di bagian kanan di sini terdapat area kosong, nantinya bisa dipakai untuk area kulkas dan juga dispenser, teman-teman.
Di bagian atas di sini juga masih dimaksimalkan ya dengan diberikan kabinet yang memanjang. Untuk kabinet di atas cooker hood ini dia diberikan panel tertutup. Sedang di bagian kanannya di sini terdapat storage terbuka, teman-teman. Nah, dari area meja makan dan juga kitchen di sini, di depan saya terdapat powder room ya, dimana di sini terdapat kamar mandi kering yang tidak ada showernya, teman-teman. Hanya terdapat wastafel dan juga kloset. Untuk dimensi powder room di sini juga cukup lega ya, dengan lebar 80 dengan panjang 2 meter, teman-teman. Oke, mungkin kita lanjut ya. Di bagian selasar tangga di sini, di bagian bawah tangga ya maksud saya, dimaksimalkan ya teman-teman. Di sini terdapat panel kayu yang dikamuflase dengan adanya pintu di sini ya, guna menutupi di bagian belakangnya masih difungsikan sebagai tempat penyimpanan barang, teman-teman. Jadinya untuk area di lantai 1 ini sangat dimaksimalkan ya. Kemudian di depan saya ini adalah area ruang keluarganya, dimana di sini juga nantinya bisa difungsikan sebagai area untuk kalian menyambut tamu ya, teman-teman. Untuk di area sini diberikan sofa memanjang dan juga di bagian depannya terdapat meja TV model menggantung ya. Yang di bagian belakangnya masih diberikan cover panel kayu dengan model para-para ya. Kemudian di samping kanannya di sini juga masih diberikan ambalan juga untuk kalian bisa taruh hiasan-hiasan atau pernak-pernik di sini ya. Di bagian meja TV-nya di sini juga masih diberikan storage berupa laci. Nah, yang menarik adalah di bagian bukaan jendelanya di sini, teman-teman. Untuk bukaan jendela di sini sangat besar sekali ya. Terdapat 2 bukaan jendela dengan model sliding. Pastinya apabila dibuka, untuk pencahayaan dan penghawaan di area lantai 1 ini sangat bagus sekali. Nah, teman-teman, ada satu yang ingin saya jelaskan lagi ya. Perihal lebar bagian lantai 1 ini, kalau kalian lihat seakan-akan memang kecil ya, teman-teman. Berhubung untuk dimensinya ini memang dari depan sampai belakang ini panjangnya sekitar 4,5 meter. Ini dikarenakan karena sakala ini berada di area perbukitan ya, jadi untuk kontur tanahnya dia agak miring. Untuk lantai 1 memang dari segi lebar hanya 4,5 meter, tapi untuk di lantai atas nanti untuk lebarnya juga sangat besar ya, hingga ke area belakangnya. Nanti kita coba intip ya. Oke, sebelum ke lantai 2 ya, saya ingin jelaskan dulu ya untuk material di bagian tangganya. Bisa dilihat di sini terdapat catatan. Kalau untuk di rumah contoh ini, bagian material lantainya di sini dia menggunakan kalsi pelang yang di finishing dengan warna cat ya. Jadi tampilannya seperti kayu paten ini, teman-teman. Nah, kemudian untuk bagian railing tangganya di sini dia menggunakan besi hulu yang di finishing dengan warna hitam gelap. Oke, mungkin kita lanjut ya untuk lihat ke lantai 2-nya. Nah, teman-teman, sekarang ini saya sudah berada di lantai 2-nya ya. Untuk di lantai 2 di rumah Kayla ini terdapat 3 kamar tidur ya, dan juga terdapat 1 kamar mandi sharing. Untuk di lantai 2 ini, perihal pencahayaan didapatkan dari area sebelah kiri saya nih ya. Berhubung di sebelah kiri saya ini terdapat akses bukaan pintu yang langsung menuju ke area balkon di area lantai 2-nya. Tapi nanti ini saya bahas terakhir ya. Kita akan membahas di bagian kanan saya, teman-teman. Di sini terdapat kamar mandi sharingnya ya. Untuk kamar mandi sharing di sini sudah sangat kompak ya. Terdapat area shower, kloset, dan juga wastafel. Dari segi luasan juga cukup lega ya. Untuk dimensinya ini sekitar 1,2 kali 2,2. Sedang untuk materialnya di sini dia menggunakan full granitel ya, baik lantai maupun dinding ya, dengan motif batu alam. Di bagian depan saya di sana masih diberikan semacam bukaan cahaya dengan kaca buram supaya untuk di area kamar mandi ini ketika siang hari tanpa lampu juga sangat terang ya, karena mendapatkan pencahayaan dari luar. Oke, selanjutnya dari kamar mandi sharing ini kita lanjut ya untuk melihat kamar pertama di lantai 2. Di sebelah kanan saya ini, teman-teman. Ini adalah kamar pertama ya untuk di lantai 2, difungsikan sebagai kamar anak, teman-teman. Di sini untuk dimensinya sebesar 2 meter kali 3 meter ya, teman-teman. Nah, bisa dilihat untuk bagian dindingnya di sini hanya dicat polos dan diberikan variasi dengan adanya semacam panel kayu ya, model dengan semacam garis-garis. Nah, di sini juga terdapat bed dengan lebar 1 meter yang kemudian di sebelah kanannya masih diberikan semacam area meja belajar yang bercampur dengan area wardrobe, teman-teman. Di sini untuk meja belajarnya nantinya ini bisa di extension ke luar ya.
jadinya bisa ditarik supaya lebih besar lagi. Di bagian atasnya, selain terdapat wardrobe pakaian, di sini masih ditambahkan dengan adanya storage terbuka ya, guna bisa ditaruh untuk tempat menaruh mainan ataupun pajangan buku. Oke, untuk bagian lantainya di sini dia menggunakan SPC ya teman-teman, dengan motif kayu. Untuk pencahayaan di kamar pertama di lantai 2 ini, kalian tak perlu khawatir, berhubung di kanan saya ini terdapat 2 bukaan jendela terbuka yang pastinya untuk pencahayaan dan penghawaan sangat bagus sekali ya. Oke, selanjutnya kita bahas untuk ke kamar kedua di lantai ini. Nah teman-teman, ini adalah kamar kedua di lantai 2-nya ya. Dari segi luasan di sini hampir sama ya dengan kamar pertama tadi, jadi sebesar lebar 2 kali 3 teman-teman. Untuk kamar kedua di sini, untuk di rumah contoh ini difungsikan sebagai area tempat bermain ya. Nantinya kalian ini bisa fungsikan sebagai tempat kerja ataupun mungkin kamar anak kedua teman-teman. Nah, perihal pencahayaan di bagian depan juga masih disediakan terdapat bukaan jendela terbuka ya, yang nantinya di sini pastinya untuk pencahayaan dan penghawaan juga didapatkan ya dari luar. Untuk bagian lantai di sini di rumah contoh ini juga masih sama ya, dia menggunakan SPC. Untuk bagian dinding di sini, untuk finishingnya ya teman-teman, perpaduan antara cat polos dipadukan dengan wallpaper ya. Oke, mungkin kita lanjut ya untuk bahas kamar ketiga di rumah ini. Sekarang ini saya sudah masuk di area kamar terakhir ya. Ini adalah kamar terbesar, yaitu kamar utama teman-teman. Tapi sebelum saya bahas untuk kamar utamanya, di sebelah kiri ini masih terdapat kamar mandi dalam ya. Mungkin kita coba intip untuk kamar mandi dalamnya teman-teman. Untuk kamar mandi dalam di sini juga sangat lega ya. Untuk dimensinya ini sebesar 2,4 kali 1,2 teman-teman. Di sini sudah lengkap terdapat shower, kloset, dan juga wastafel ya. Dari segi tampilan juga masih sama dengan kamar mandi sharing di lantai 2 ya. Di sini untuk bagian material lantai dan dindingnya di sini semuanya full granite dengan motif batu alam. Kemudian di belakang saya masih diberikan bukaan cahaya ya, bukaan jendela dengan kaca buram teman-teman. Pastinya untuk pencahayaan juga didapatkan dari area sini. Oke, kita lanjut ya untuk lihat kamar utamanya. Ini adalah spot yang sangat menarik ya di kamar utama, berhubung di bagian kanan di sini dia langsung terdapat bukaan jendela yang langsung mengarah ke area balkon bagian samping teman-teman. Untuk area kamar utama di sini sangat lega sekali ya, berhubung ini adalah kamar terbesar dengan dimensi sekitar 4,8 kali 4 meter teman-teman. Di sini di depan saya terdapat bed dengan ukuran 160, yang kemudian di bagian belakang bednya juga masih diberi variasi ya dengan adanya wall panel, perpaduan antara motif kayu dan juga cat polos. Di depannya masih diberikan semacam ambalan, ini difungsikan sebagai meja TV ya, model mini yang model menggantung, yang kemudian di belakangnya masih diberikan wall panel dengan model para-para teman-teman. Di bagian atasnya masih diberikan semacam spotlight lampu yang guna menerangi di area meja TV-nya yang langsung menyambung ke area wardrobe-nya ya teman-teman. Di sini untuk area wardrobe juga sangat menarik ya, berhubung di finishing dengan motif kayu. Yang kemudian untuk panel pintunya di sini dia model sliding ya, hanya terdapat satu pintu ya, jadinya bisa ditaruh di kanan ataupun di kiri. Di bagian kanan di sini masih diberikan storage terbuka, guna kalian bisa taruh baju-baju lipat di sini. Nah, yang menarik adalah di sebelah kanan ini terdapat meja rias ya teman-teman. Di mana meja rias ini nantinya apabila kalian tidak fungsikan, meja rias ini bisa kalian dorong ke samping hingga masuk ke bagian dalam kabinet wardrobe-nya teman-teman. Jadinya untuk di area sini jadi terasa lebih lega lagi ya. Di bagian belakang hanya diberikan cermin yang sangat besar ya dari lantai hingga ke bagian atasnya. Dan tidak lupa di bagian atas masih diberikan semacam ambalan guna kalian bisa taruh pernak-pernik hiasan di sana. Untuk bagian lantai di sini hampir sama ya dengan kamar-kamar sebelumnya. Dia masih menggunakan SPC. Nah, mungkin kita lihat untuk perihal jendelanya teman-teman. Di sini dia menggunakan model sliding. Dan untuk bagian bahannya dia menggunakan frame alumini ya, dipadukan dengan kaca bening yang cukup besar sekali. Oke, mungkin kita lanjut ya untuk lihat ke area balkon samping ini. Untuk area balkon samping di sini sangat lega, berhubung di atas ini langsung plong ke atas ya teman-teman, tidak ada penutup, pastinya untuk penghawaan juga sangat bagus. Untuk di bagian lantainya di sini, untuk bagian pijakan dan lantai di sini dia menggunakan granital dengan motif batu alam ya, yang dipadukan dengan rumput sintetis.
Tapi di bagian samping saya ini juga masih diberikan lahan hijau yang nantinya kalian bisa fungsikan untuk taruh tanaman hias ya teman-teman. Di sini untuk area tanaman hidup. Nah, di bagian kanan sana itu adalah akses pintu menuju ke area tangga tadi teman-teman. Jadinya untuk menuju ke area balkon ini bisa diakses dari kamar utama maupun dari area dalam lantai 2-nya. Ya teman-teman, itu tadi review lengkap untuk rumah Kayla di perumahan Sakala di Kota Malang, Jawa Timur ya. Gimana menurut kalian untuk rumahnya? Keren sekali ya, dari penataan maupun bentukannya juga sangat bagus sekali. Oh ya, ada info menarik nih untuk kalian semua. Untuk rumah Kayla ini, unitnya sangat terbatas sekali ya, hanya tersisa 5 unit saja teman-teman. Pastikan kalian jangan sampai kehabisan ya. Untuk rumah ini dibanderol dengan harga start dari 1 M-an ya. Pastinya itu masih kosongan ya, belum termasuk dengan furniture yang seperti di rumah contoh ini. Nah, nantinya, tapi kalian bila membeli ini sudah free dengan adanya kanopi dan juga smart door lock ya, seperti yang saya sebutkan di pertama tadi. Oke, jika kalian tertarik dengan rumah ini dan ingin tahu spesifikasi detail, perihal promo ataupun harga dari rumah ini, kalian bisa langsung kontak di nomor yang aku tulis di deskripsi di bawah ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share ke teman kalian ya. Sampai berjumpa lagi di video jalan-jalan review berikutnya. Bye!